Manajemen BK anak usia dini dari aspek program bimbingan dan konseling, aspek ketenagakerjaan bimbingan di PAUD. Yuk berkenalan dulu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Yang pertama ada Amalia Nur Aisyah. Anggota kelompok yang kedua yaitu ada Herlina Amelia Putri. Yang ketiga, anggota kelompok yang ketiga yaitu ada Rahmaniyah. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Halilur Rahman. Dosen pengampu kita Dr. Sulistiana SPD MPD. Pada mata kuliah BK anak usia dini. A. Manajemen BK anak usia dini dari aspek program bimbingan di Taman Kanak-kanak. Menurut Rohmadani, Prima Suci 2016 halaman 82, program bimbingan dikembangkan oleh guru berdasarkan kebutuhan dan masalah nyata yang ada di Taman Kanak-kanak. Setiap anak memiliki kebutuhan dan mungkin masalah yang berbeda. Namun bila dilihat secara umum, maka semua anak perlu dibantu perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosi, maupun bahasanya, sehingga semua aspek ini dapat berkembang secara optimal. Ketika guru berinteraksi dan mengamati perkembangan anak, mungkin guru menemukan adanya perbedaan atau perubahan sikap yang kemampuan yang ditunjukkan oleh anak. Misalnya, anak yang tadinya periang berubah menjadi pemurung, anak yang perkembangannya lambat, anak yang tidak bisa mengerjakan sesuatu berulang-ulang, dan sebagainya. Menurut Miller, dalam Rohman Natawijaya 1988 halaman 24, program yang baik adalah program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan juga efektif. Program tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari anak yang bersangkutan. Kedua, kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan petugas atau pelaksananya. Ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakannya. Keempat, program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Kelima, program mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksananya. Dan keenam, menyediakan fasilitas yang diperlukan. Ketujuh, penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kedelapan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa yang di sekolah yang bersangkutan. Dan kesembilan, memperhatikan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksananya. 10. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Manajemen BK anak usia dini dari aspek ketenagaan bimbingan di Taman Kanak-kanak. Menurut jurnal Rohmadani, Prima Suci di tahun 2016 halaman 83 menyatakan dengan mempertimbangkan kondisi dan sistem yang berlaku selama ini di Taman Kanak-kanak, guru kelas dipandang sebagai personal yang paling memungkinkan dalam melaksanakan layanan bimbingan. Guru kelas ialah guru yang sehari-hari bertemu dengan anak pastinya.
Dikarenakan kondisi seperti inilah, maka selama anak berada di taman kanak-kanak, gurulah yang lebih tahu tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Selain itu, guru pula lah yang lebih dekat dengan anak. Oleh karena itu, seorang guru di taman kanak-kanak perlu memiliki pemahaman yang tepat dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan program bimbingan di taman kanak-kanak tersebut. Pentingnya manajemen program bimbingan dan konseling. Dari Rifda Elviyah 2016, setelah melaksanakan sebuah perencanaan yang matang dalam program bimbingan anak usia dini, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program perencanaan bimbingan dan konseling tersebut secara operasional. Manajemen atau pengelolaan dalam melaksanakan sebuah rencana merupakan suatu kegiatan sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Manajemen dalam perspektif bimbingan dan konseling anak usia dini dapat dipandang sebagai suatu proses pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Rifda Elviyah 2016, bahwa ada 9 dasar pemikiran yang memunculkan keharusan manajemen pendidikan, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Manajemen adalah hal esensial dalam organisasi. 2. Pendidikan adalah mengarah kepada pelanggan. 3. Diperlukan suatu standarisasi produk. 4. Diperlukan peningkatan efisien keuangan. 5. Diperlukan adanya akuntabilitas tinggi. 6. Pendekatan standar berkenan dengan manajemen berdasarkan sasaran. 7. Pendidikan berorientasi kepada keunggulan dan pasar kerja. 8. Manajemen secara esensial memiliki sifat dasar hierarki. Ke-9, suatu cara meningkatkan kinerja adalah melalui kompetensi. D. Manajemen taman kanak-kanak di dalam perspektif fungsi-fungsi manajemen. Menurut Jamal Ma'ruf Asmani pada tahun 2009 pada bukunya 185-201, yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga ada executing, yang keempat ada directing dan coordinating, yang kelima yaitu ada monitoring, yang keenam ada supervisi atau melaksanakan supervisi, yang ketujuh yang terakhir yaitu evaluasi atau melakukan evaluasi. Terima kasih, sampai di sini saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.